Sebenarnya kalau untuk malpraktik sendiri itu sudah lama sekali ya, Dek ya. Mungkin kalau di Indonesia itu kita mulai marak-maraknya di tahun 2004, tapi sebenarnya kalau di dunia itu sudah banyak sekali ya laporan kasus malpraktik sendiri, sehingga oleh World Medical Association itu pada tahun 92 dirumuskan lah sebenarnya apa sih yang disebut dengan malpraktik itu sendiri ya. Jadi malpraktik itu ada 3 poin penting yang harus diperhatikan baru itu disebut sebagai malpraktik, bahwa tindakan dokter itu tidak sesuai dengan standar pengobatan. Maksudnya jadi tidak sesuai dengan SOP yang berlaku ya. Makanya kenapa dalam suatu klinik, rumah sakit itu semua lah pasien case itu harus mempunyai suatu standar operasional, sehingga jika misalnya terjadi sesuatu hal kita ada patokannya ya, jadi sudah sesuai dengan SOP yang berlaku gitu. Kemudian juga kedua itu adalah dia merupakan suatu kelalaian dalam menangani suatu pasien, jadi lack of skill atau negligence. Jadi nanti dibedakan ya antara apakah ini resiko medik atau ini kelalaian medik gitu. Nah kalau dia resiko medik berarti itu bukan suatu malpraktik ya. Jadi kalau kita sebut malpraktik itu benar-benar adalah suatu kelalaian medik ya gitu ya. Kemudian juga yang ketiga adalah menimbulkan kecacatan ya. Jadi bisa menimbulkan cause of injury ataupun juga bisa menimbulkan disabilitas dari si pasien itu sendiri gitu. Jadi tindakan kalian yang memang tidak sesuai standar, kemudian juga lalai ya, tidak sesuai dengan prosedur ataupun juga standar layanan medis. Nah itu, dan kemudian menimbulkan suatu kecacatan ataupun juga kesakitan yang lebih pada pasien, itu disebut dengan malpraktik. Tapi kalau ternyata itu suatu resiko medik ya, atau itu suatu efek samping dari pengobatan yang memang tidak bisa kalian prediksi, itu bukan suatu malpraktik ya, itu adalah suatu resiko medik ya. Jadi beda antara malpraktik, kelalaian medik dan juga resiko medik. Kalau memang dia cuman hanya sebatas kelalaian, biasanya dia lalai tapi tidak menimbulkan kecacatan gitu. Tapi kalau sudah malpraktik biasanya timbul kecacatan ya. Kalau lalai itu mungkin cuma sebatas kayak tidak sesuai dengan prosedur, kemudian juga mungkin mengabaikan sisi etika ya, itu masuk dalam suatu kelalaian medik ya. Kemudian kalau untuk resiko medik saya tadi itu dia terbatas dari efek samping ataupun resiko dari terapi yang kalian lakukan kepada pasien gitu. Karena kan nggak semua terapi, nggak semua pengobatan itu aman, pasti ada efek sampingnya juga ya. Oke, kemudian ini kenapa sih bisa disebut dengan malpraktik? Sebenarnya kebanyakan lebih karena asumsi ya, asumsi masyarakat beranggapan bahwa segala sesuatu yang kalau misalnya datang kita berobat ke dokter nggak sembuh, malpraktik. Terus kalau misalnya ya dia udah ibaratnya dikasih obat terus tiba-tiba muncul efek samping misalnya seperti shock anafilaktik akibat dari alergi suatu obat gitu ya, ataupun juga mungkin jadinya SJS gitu kan, itu disebutnya malpraktik, padahal sebenarnya beda ya. Kalau malpraktik memang tidak sesuai SOP, kemudian juga lalai dan juga menimbulkan kecacatan ya. Jadi kalau misalnya hanya sebatas karena pasiennya nggak sembuh ya belum tentu malpraktik, bisa saja memang pasiennya resisten pengobatan, ataupun juga ternyata pasiennya memang tidak patuh minum obatnya ya, atau pasiennya punya sakit lain tapi tidak jujur, sehingga obat yang kalian berikan atau terapi yang kalian berikan ternyata kontradiksi dengan kondisi pasien gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kalian perhatikan. Makanya kenapa harus ada informed consent. Kemudian juga ada namanya lembar informed consent. Jadi untuk suatu pengobatan, suatu terapi harus ada informed consent yang tertulis, sehingga apabila nanti kalian dituntut secara hukum, ada ibaratnya ini sudah sesuai loh dengan SOP, sudah ada informed consent, sudah ada pemberitahuan bahwa akan ada efek samping dari pengobatan ataupun terapi yang tidak bisa diprediksi gitu. Nah itu tidak termasuk dalam malpraktik ya. Kemudian kalau misalnya ternyata pasien tidak sembuh ya berarti ya bukan malpraktik juga gitu. Nah kebanyakan memang malpraktik itu akibat dari asumsi pasien ya, asumsi masyarakat gitu. Kemudian juga
bisa timbul karena pelayanan kesehatan kita itu memang kompleks dan berjenjang ya. Jadi kadang-kadang pasien itu suka Windows bukan apa kalau kayak Windows shopping itulah, ibaratnya kayak berobat ke satu dokter, berobat juga ke dokter yang lain. Akibatnya nanti satu dokter jelek-jelekin dokter yang sebelumnya, atau mungkin dokter yang baru ngomong, oh obatnya ini terlalu berlebihan, oh ini ibu salah obatnya. Nah itu juga menimbulkan stigma, oh dokter yang dulu itu berarti malpraktik nih sama saya. Nah jadi seperti itu. Jadi karena kebanyakan kompleks dan berjenjang ya. Jadi dan kadang-kadang sisrutnya nggak sesuai gitu. Misalnya harusnya dari pasien case tingkat 1 terus baru ke pelayanan rujukan gitu. Kadang-kadang sudah langsung ke rujukan gitu ya, sehingga tidak simultan lah untuk pengobatannya. Kemudian juga kadang-kadang juga karena mungkin ya era JKN seperti ini kan, sehingga jasmed juga tidak sesuai dengan beban kerja, sehingga tenaga medis ataupun juga tenaga kesehatan itu kadang-kadang bekerja dengan setengah hati ya, tidak sepenuh hati, karena kadang-kadang juga jadi menimbulkan respon yang ketidakhati-hatian. Jadi hanya bersifat yang penting saya tata laksana udah selesai gitu, yang penting saya obatin udah selesai gitu, tapi tidak bekerja dengan hati-hati dan penuh ketelitian gitu ya, karena mungkin sudah banyak pasien yang membludak ataupun juga sudah ada antrian yang memanjang, sehingga cepat-cepat pelaksanaan prakteknya itu sendiri ya. Kemudian juga bersinggungan dengan HAM ya, karena kadang-kadang pasien itu berpikir kalau ke dokter tuh harus sembuh, kalau nggak sembuh ya berarti bukan ke dokter gitu kan, sehingga mereka tuh menuntut hak mereka gitu ya, walaupun sebenarnya juga dokter punya hak juga kan gitu ya, tidak selamanya pasien menjadi seperti konsumen yang raja gitu, enggak dong gitu, beda ya antara jual beli dengan apa namanya itu jual beli sama tindakan terapeutik itu beda gitu ya. Jadi kita bukan menjual jasa ya, walaupun menjual jasa tapi tidak seperti jual beli barang atau jasa ya. Kemudian juga kadang-kadang pasien itu datang sudah multi stage, atau mungkin sudah fase terminal gitu ya. Jadi berharap sembuh dengan kita, padahal ya kenapa juga datangnya terlambat. Misalnya ya udah kesangkal putung, udah diurut, baru datang ke dokter. Jadi tiba-tiba sudah terjadi sepsis, sudah terjadi ulkus, sudah terjadi kadang-kadang sampai osteoma gitu kan, baru datang ke dokter. Jadi udah terlambat banget gitu kan pengobatannya. Kemudian juga ya tadi ya, jadi kadang-kadang dokter itu sifatnya multifungsi gitu ya, misalnya dokter juga merangkap sebagai kepala puskes, atau mungkin dokter sebagai kepala poli, atau dokter sebagai kepala pokja, atau hal-hal yang lainnya lah, sehingga sifatnya menjadi overload ya gitu ya. Oke. Nih, kemudian apa saja? Jadi dalam malpraktik itu sendiri terbagi-bagi ya, sebenarnya nggak bisa langsung sebut malpraktik. Jadi malpraktik itu udah seperti final stage-nya gitu ya. Mungkin pertama itu adalah kita semacam kayak sengketa medik dulu antara si dokter dan pasien, akibat terjadi ketidakpuasan antara pasien dengan pelayanan kesehatan kita gitu ya. Kadang-kadang timbul karena miskomunikasi, ya tadi ya sambung rasanya kurang gitu ya, terus tatap mukanya juga kurang gitu, sehingga menimbulkan masalah gitu ya. Lalu kemudian juga kurangnya inform consent, yang seharusnya tadi saya bilang tadi kan ada inform consent apapun itu, mau sekedar kalian mau pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pengobatan, ataupun juga sampai terapi yang memang tindakan, itu harus ada namanya inform consent ya. Oke, kemudian penyelesaiannya seperti apa? Kalau dia hanya sebatas sengketa medik, itu bisa dengan jalur namanya mediasi ya. Jadi dengan perdamaian gitu. Jadi cukup dengan ada mediator antara si pasien dengan si dokter gitu. Dan kalau bisa sih jangan sampai ke ranah hukum ya gitu, karena hanya sebatas sengketa medik yang memang timbul akibat ketidakpuasan aja. Jadi sebenarnya lebih ke ranah perdata ya. Jadi di sini ranah adalah kepuasan
administratif aja sebenarnya gitu. Ya, tapi bukan sampai ada timbul kecacatan ataupun juga kesakitan yang berlebih akibat tindakan kita ya. Oke, lalu kemudian unsur-unsurnya apa saja? Tadi kan sudah saya sebut di awal ya, bahwa bisa timbul akibat dari kurangnya tindakan kita. Jadi kita kurang profesional dalam suatu tindakan. Kemudian juga adanya suatu kelalaian ya, negligence. Kemudian juga melanggar jabatan. Jadi misalnya ya kita tuh misalnya kayak semena-mena lah, ibaratnya karena misalnya kita kepala polinya, terus tiba-tiba ada pasien yang datang belakangan terus didahulukan karena kenal, itu juga bukan suatu tindakan yang sengketa medik juga sih. Kalau misalnya nanti ada pasien lain yang udah antri terus dia nggak suka dengan tindakan kita, ya itu juga suatu tindakan yang tidak baik juga gitu. Kemudian juga ada juga karena tindakan kurang kehati-hatian dan juga bekerja tanpa keahlian, jadi lack of skill gitu ya. Ya mungkin pernah dengar sih dokter gadungan atau mungkin mahasiswa FK yang sudah berpraktik, mungkin yang baru-baru ini yang di Angkasa Pura ya. Jadi ternyata dia koas aja belum, masih masih di pendidikan dokter, tapi sudah bekerja di screening COVID ya di bandara ya, salah satu maskapai. Nah itu kan juga merupakan suatu lack of skill ya. Jadi dia belum ahli dalam bidangnya, tapi dia sudah terjun langsung gitu ya, dan memakai izin bodong gitu kan, itu juga tindakan malpraktik. Nah kalau itu emang harus ditata laksana dengan secara hukum ya gitu. Oke. Kemudian ada yang namanya kesalahan tindakan. Jadi misalnya contohnya seperti kita menahan-nahan pasien. Jadi misalnya ya pasien ini kita tahu nih kita nggak sanggup nih untuk menangani pasien ini, itu tapi kita tahan-tahan supaya sampai BHP kita datang atau mungkin sampai rumah sakit kita atau poli kita tuh sanggup untuk melayani dia, ini itu nggak bisa juga. Jadi misalnya ternyata kita kekurangan bed, terus pasien ditahan-tahan di UGD gitu ya, kan kasihan. Atau pasien ditahan-tahan di selasar ruangan ya, itu kan mungkin pernah dengar ya, di rumah sakit pemerintah kita pernah tuh ada pasien yang ditelantarkan di selasar atau di depan kamar rawat inap gitu kan. Jadi itu merupakan suatu tindakan yang lalai juga ya. Kemudian juga membuka rekam medis tanpa sepengetahuan. Kalau sebatas untuk penelitian, insya Allah masih diperbolehkan ya. Tapi kalau misalnya kalian ranahnya lebih karena untuk ya cuman kayak mau nunjukin ini loh, saya dokter, saya tahu rahasia kamu gitu, terus mau meres, itu juga nggak boleh ya. Banyak sih sebenarnya dokter-dokter yang, nggak semua dokter itu lurus-lurus aja deh ya. Jadi nggak semua dokter itu dewa, atau nggak semua dokter itu punya etika yang baik gitu ya. Kadang-kadang juga banyak yang melenceng-melenceng juga gitu ya. Kemudian juga untuk aborsi ilegal jelas tidak boleh ya, karena aborsi aja dilarang, apalagi kalau sudah ilegal, tambahlah double combo ya. Kalau aborsi memang karena terapeutik nggak apa-apa ya, misalnya memang tidak berkembang janinnya, atau mungkin ibunya mengalami hipertensi gestasional, akibatnya mengganggu ibunya ya. Kalau memang orang tuanya dan pasiennya setuju untuk digugurkan ya nggak apa-apa, karena terapeutik sifatnya ya. Tapi kalau misalnya aborsinya karena memang sengaja akibat kecelakaan, ya nggak boleh ya, apalagi yang ilegal gitu. Mungkin pernah dengar juga tuh di Radio Dalam sama di Salemba Tengah ya, itu kan kemarin tuh pernah ada penggerebekan untuk klinik aborsi ilegal ya. Kemudian juga eutanasia. Eutanasia ini sebenarnya masih pro kontra ya Dek ya. Jadi kalau memang ternyata si pasien memang merasa tidak sanggup lagi untuk merespon ataupun menahan rasa sakitnya gitu ya, ataupun mungkin memang sudah MBO ya, sudah cuman hidup dengan alat bantu hidup, alat bantu nafas dan segala macam,
Ya sebenarnya sih nggak apa-apa ya, dikembalikan lagi ke keluarganya gitu. Asalkan semua tindakan ini ada persetujuan dari keluarga dan apa ahli warisnya, ya it's okay ya, menurut saya nggak apa-apa gitu ya. Kemudian juga memberikan keterangan palsu, misalnya contohnya untuk visum ya. Kadang-kadang ada tuntutan dari aparat-aparat ya, disuruh buat keterangan palsu ataupun juga mungkin surat izin palsu ya, maksudnya sebenarnya nggak sakit tapi dibuat dibuat keterangan sakit, atau nggak sehat tapi dibuat keterangan sehat, ya itu kan jadi keterangan palsu juga nggak boleh ya. Apalagi praktek tanpa surat izin praktik, tanpa SIP, tanpa STR ya, itu memang benar-benar suatu tindakan yang memang tidak profesional ya gitu ya. Karena kan kita harus setelah dokter harus lulus kompetensi dulu. Kalau dapat kompetensi baru dapat serkom. Dari serkom kita dapat 3 lembar serkom untuk mengajukan tiga izin praktek ya. Kalau lebih dari 3 izin praktek juga termasuk suatu tindakan yang tidak profesional ya. Karena jadinya balik lagi kayak tadi, jadinya tuh dia seperti melanggar jabatan ya. Jadi mentang-mentang oh saya dokter dibutuhin nih misalnya ya, saya dokter spesialis saya dibutuhkan, tapi SR saya cuman ada 3, tapi karena dari kabupaten butuh banget sama saya, ya udah saya buat aja ini apa STR atau SIP palsu kayak gitu. Nah itu banyak sih ya yang kayak gitu, tapi nggak boleh, nanti kalian nggak boleh kayak gitu ya, kecuali memang ada permintaan bantuan dari kabupaten setempat gitu ya. Biasanya SIP-nya lebih mahal, 20 juta kalau nggak salah ya, untuk bayar SIP tambahan untuk keempat, SIP keempat ya gitu. Oke, kemudian ada yang namanya kelalaian, saya bilang tadi ya, kelalaian. Jadi kalau kelalaian itu bisa menimbulkan kerugian kepada pasien ya, tapi dia hanya sebatas tidak sampai malpraktik ya, jadi tidak sampai menimbulkan kecacatan ataupun juga kematian ya, jadi hanya sebatas kelalaian saja gitu ya. Misalnya kayak salah periksa gitu ya, mungkin harusnya periksa mata, yang diperiksa hidung, atau mungkin harusnya yang diperiksa itu adalah paru-parunya diperiksa pakai ronsen, ternyata di BNO malah jadinya periksa abdomen gitu kan, berarti kan salah ya. Kemudian juga mungkin salah menilai penyakit pasien, jadi misalnya pos SC terus ibunya tuh nggak bisa pup, nggak bisa flatus, sama dokternya dianggap biasa aja, padahal mungkin ternyata ada ileus ya. Itu banyak banget yang kayak gitu. Ataupun mungkin pos SC dianggap nggak keluar urinnya nggak apa-apa, padahal mungkin terjadi perdarahan di dalam ya, sehingga menimbulkan retensi urin, jadi urinnya nggak keluar gitu ya. Jadi itulah banyak kekeliruan dalam penanganan pasien gitu. Kemudian juga mungkin ya, anak kecil batuk-batuk terus dianggapnya TB, padahal mungkin hanya pertusis ya gitu. Akibatnya kasihanlah tuh anak suruh minum obat rumatan 6 bulan. Kebayangkan anak kecil suruh minum 6 bulan rumatan untuk TB kan terlalu ya gitu. Walaupun sebenarnya ternyata itu cuma pertusis doang gitu. Kemudian juga salah tulis dosis resep. Misalnya jadinya itu harusnya ya dikasihnya itu ketricinnya kalau untuk umur 4 tahun, di bawah 4 tahun tuh setengah tablet, dikasihnya 1 tablet gitu ya. Kemudian juga mungkin dikasih antibiotik sporetiknya kalau dia umurnya di bawah 4 tahun kan harusnya di bawah 100 mili, dikasihnya 125 atau 200 mili 1 tablet, kan juga itu jadinya kelebihan dosis ya gitu. Kemudian juga mungkin ada suatu kesalahan tindakan, misalnya dalam operasi harusnya tindakannya itu bisa nggak di maksudnya nggak diangkat tuh si rahimnya, tapi salah, ataupun juga mungkin kayak ketuker ya. Jadi pernah juga tuh kasusnya
kasusnya tuh ternyata keputer ya si ronsen si ronsennya, akibatnya jadi salah potong untuk si tubanya gitu ya. Kemudian juga mungkin juga bisa juga tertinggal instrumen operasi ya, ataupun juga mungkin tertinggal balutan gitu di dalam abdomen ataupun juga di rongga vagina. Kadang-kadang pos SC terus nggak bilang dokternya kalau dipasang tampon di bawah, akibatnya jadinya ulkus ya di vaginanya gitu, karena nggak bilang dokternya kalau dipasang tampon sebelum SC gitu. Jadi kadang-kadang kesalahan tindakan operatif ya seperti itu. Oke, kemudian yang disebut juga dengan pelanggaran jabatan tadi ya. Jadi kadang-kadang kita karena udah punya kenalan sama perusahaan obat, sama rep, sama detailer, terus kita bilang ya udah ibu minum obatnya ini aja ya gitu. Maksudnya yang sudah bekerja sama dengan kita gitu, itu nggak boleh juga sebenarnya. Jadi kalau kita mau kasih obat sesuai indikasi. Kadang-kadang nih ada seorang dokter ngeresepin udah sebenarnya cukup dengan salbutamol atau mungkin cukup dengan ambroxol, tapi dikasih lagi ambroxol kan macam yang ada yang namanya Epexol, Mukos gitu kan, untuk nama dagangnya. Udah dikasih Mukos, dikasih lagi Epexol ya, atau dikasih juga sama dia dikasih salbutamol juga, dilebih-lebihkan gitu ya, itu nggak boleh ya kayak gitu. Atau mungkin kayak mau coba-coba aja, misalnya contoh kasusnya seperti Terawan ya, tapi ya akhirnya diakui ya, ada yang bilang bisa diakuin ya oke lah. Jadi dia cuma coba-coba doang ke pasien langsung tanpa ada evidence medisinnya gitu ya. Jadi kan harusnya ada ABM-nya dulu, nggak boleh langsung ke pasien, tapi langsung harus ada uji cobanya dulu. Nah itu seperti itu. Jadi coba-coba. Jadi pasien itu dicoba-coba supaya untuk penelitian dia, gitu ya. Oke, kemudian ada yang namanya kecerobohan. Jadi kalau kecerobohan itu adalah dia tidak tepat untuk penanganan medisnya ya. Jadi misalnya tadi ya, jadi tidak sesuai SOP. Terus kemudian juga kita kasih obat tapi nggak ada tujuannya. Misalnya si pasiennya ini cuman ngeluhnya itu mah, terus kalian kasih lagi kalian kasih kayak omeprazol, terus kalian kasih lagi semacam kayak sulfat itu kan, jadi kayak misalnya kayak Impepsa dan segala macam. Terus habis itu kalian kasih lagi dia Dexa, kalian kasih juga dia kayak semacam vitamin tambahan gitu, walaupun sebenarnya nggak ada gunanya gitu. Jadi ngapain gitu loh, kalau memang dia datang sebagai mah aja atau gastritis aja, ya udah sembuhin aja itu si keluhannya gitu, nggak perlu tambah-tambahin obat-obatan yang lain gitu ya, kayaknya nggak ada guna kan soalnya. Oke, terus kemudian yang terakhir adalah lack of skill. Jadi memang melakukan suatu tindakan tuh tanpa kompetensi yang sesuai gitu ya. Jadi bukan dokter tapi dia berlaga seperti dokter ya, ataupun juga banyak tuh kadang-kadang mantri terus pura-pura jadi dokter bedah lagi gitu. Nah itu yang banyak tuh di kabupaten tuh, pernah ada yang kayak gitu. Jadi dia bukan dokter tapi ngaku-ngaku dokter bedah ya, ataupun juga mungkin dia dokter bedah tapi dia nggak SC gitu loh. Oke, sebenarnya boleh-boleh aja sih karena dia dokter bedah, tapi kan beda ya antara dokter spesialis bedah dengan obstetri gitu ya. Jadi sesuai dengan kompetensi masing-masing gitu. Jadi jangan bekerja di luar spesialisasinya gitu. Kalau memang dia spesialisnya di bedah, ya di bedah aja gitu ya. Jangan sampai merambah ke spesialisasi yang lainnya gitu. Ataupun juga mungkin bukan dokter spesialis kulit, kelamin, tapi kayak buat sebenarnya ya boleh aja kalau memang dia sudah bersertifikat kompetensi untuk anti aging atau mungkin klinik kecantikan ya, kan banyak tuh workshop atau pelatihan. Tapi kalau misalnya ternyata dokter baru meletek terus tiba-tiba belajar ngeracik-racik obat ya, ngeracik krim-krim, apalagi ternyata krim-krim yang mengandung hidrokortikoid ya,
segala macam itu malah jadi bahaya juga buat pasiennya. Jadi kan bekerja di tidak sesuai spesialisasinya, ya, lack of skill. Oke, kemudian sanksinya apa saja? Sanksinya diatur dalam Undang-Undang KUHP, ya, hukum pidana, dan juga di praktek kedokteran, gitu, ya. Oke. Untuk di KUHP bisa dilihat ya, jadi ada pasal 359, 360 ayat 1 dan ayat 2, di mana kalau menimbulkan kematian maka akan dipenjara paling lama 5 tahun atau kurungan kurungan selama 1 tahun. Jadi beda ya antara penjara sama kurungan. Kalau penjara ya masuk ke dalam sel. Kalau kurungan biasanya tuh cuma di kantor polisi gitu ya, dikurung selama 1 tahun. Kemudian juga atau mungkin bukan di LP ya. Kemudian untuk yang pasal 360 ayat 1, kalau menimbulkan luka berat itu juga sama 5 tahun dan hukumannya juga kurungannya 1 tahun. Kemudian di 360 ayat 2, kalau misalnya pekerjaan sementara maka akan dipenjara paling lama 9 bulan atau kurungan 6 bulan dan ditambah dengan hukuman dendanya 4.400. Murah banget ya, karena KUHP kita ini memang produk lama. Jadi nggak segini sih, nanti juga ujung-ujungnya lebih dari 4.500. Ini kan cuman di KUHP aja, kan sudah produk lama banget dari tahun 1976. Ya, oke. Kemudian kalau undang-undang praktek kedokterannya diatur di pasal 75 ayat 1, 76 dan 79 ya. Jadi setiap dokter atau dokter gigi yang sengaja melakukan tindakan tanpa memiliki STR dapat dipidana penjara sebanyak 3 tahun atau denda paling banyak 100 juta ya. Kemudian di pasal 76-nya jika melakukan praktek tanpa SIP maka akan dipenjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 100 juta ya. Kemudian pasal 76-nya jika dokter gigi dan dokter tidak memasang pelang nama, membuat rekam medis dan tidak memenuhi kewajibannya akan dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta ya, gitu. Jadi semua dokter harus punya STR. Kemudian semua dokter harus punya SIP. Kalau punya STR tapi nggak praktek nggak apa-apa ya. Tapi kalau dia praktek harus punya SIP. Kemudian kalau dia sudah praktik harus dipasang pelang namanya. Kalau nggak dipasang pelang namanya dianggap tidak berizin juga ya. Oke. Kemudian untuk penanganan pelanggarannya seperti apa? Untuk masalah yang etika ditangani oleh MKEK ya. Kalau disiplin MKDKI. Kalau masalah hukum itu kerana pidana, perdata atau tata usaha negara. Dan untuk sengketa yang non hukum ya bisa melalui lembaga mediasi dengan mediator. Nah, mediator ini, lembaga mediasi ini isinya bisa praktisi hukum, bisa dokter dan juga bisa ahli hukum yang di Fakultas Hukum seperti itu. Jadi bisa multidisiplin ilmu ya untuk lembaga mediasi dan harus ada sertifikatnya. Jadi si mediator ini harus melewati TOT. Jadi ada namanya training of train. Jadi mereka harus ada pelatihannya dulu dan lolos uji sertifikasi untuk mediator gitu, seperti itu ya. Oke, kemudian peran organisasi profesi ID dalam masalah malpraktek ini seperti apa ya? Jika masalahnya bersifat pribadi, maka peran ID tidak terlalu besar ya. Kalau pribadi maka selesaikanlah sesama pasien dan dokter. Kemudian kalau dia sudah masalahnya ranah profesi, maka peran ID akan semakin besar karena sudah berkaitan dengan profesi ya. Tapi kalau untuk masalah hukum juga peran ID itu hanya supporting ya. Jadi sama seperti masalah pribadi, hanya supporting aja, hanya sebatas saksi ahli ya. Tapi kalau sudah masalah profesi memang ID yang akan backup gitu ya. Jadi kalau misalnya hanya sebatas sesama dokter itu ID berperan penting ya. Tapi kalau sudah ranahnya ke personal, bukan sesama dokter atau mungkin sudah ke penegak hukum, maka ID berperan hanya sebagai supporting sistemnya saja ya. Oke, kemudian pencegahannya seperti apa? Pencegahannya ya itu tadi ya, harus ada namanya komunikasi yang baik, kemudian ada namanya sambung rasa yang baik dengan pasien, dan yang jelas ada long life learning. Jadi harus punya kompetensi,
harus punya ilmunya dulu, baru bisa melaksanakan praktik dengan baik ya. Dimana kalau misalnya ternyata dia pendidikannya di FK masih mahasiswa, maka ya waktu pendidikan dasar dan pendidikan spesialis itulah harus benar-benar belajar ya. Tapi kalau misalnya sudah lulus dokter spesialis, maka melaksanakan pendidikan lanjutan seperti mengikuti seminar, diklat, workshop, ataupun juga mendaftar ke CME, misalnya kayak Dokwiti, terus Halodoc, itu kadang-kadang mereka punya, atau Alomedicine ya, Alomedica, itu mereka punya yang namanya Continuing Medical Education. Jadi misalnya kita ada jurnal, terus kita baca, terus nanti kita ada namanya kuis untuk mengisi CME itu, nanti dapatlah SKP gitu. Jadi kalau udah jadi dokter, udah dokter spesialis, kalian namanya mengumpulkan SKP, Satuan Kredit Pembelajaran profesi ya gitu. Jadi biasanya kalau satu seminar itu cuma 2 SKP atau 3 SKP, kalau workshop bisa sampai 10 SKP karena waktunya agak lama ya. Kalau CME biasanya cuma 2 atau 4 paling banyak SKP seperti itu. Oke, sudah selesai. Apakah ada pertanyaan, Dek? Untuk malpraktik. Jadi beda ya antara malpraktik, resiko medik, kelalaian medik gitu ya. Itu beda, atau efek samping itu juga beda banget ya. Jadi kalau efek samping dia masuk ke resiko medik. Kalau kelalaian medik itu memang sifatnya adalah suatu kelalaian tapi tidak menimbulkan kecacatan ya. Jadi hanya sebatas misalnya kayak salah kasih obat tapi ternyata nggak efek sama pasiennya gitu ya. Tapi kalau misalnya memang malpraktik itu bisa menimbulkan yang tadi yang saya bilang ada 3 ya. Yang pertama adalah tidak sesuai dengan standar, kemudian kelalaian, dan yang ketiga adalah kecacatan. Gitu. Ya, ada pertanyaan atau cukup dipahami? Gimana, Dek? Cukup ya, mungkin ya, karena kan intinya adalah ya tadi itu, ini nanti intinya tuh cuma 3 ini aja. Kalau kita mau bilang itu malpraktik ya. Kalau di luar dari sini ya berarti bukan malpraktik gitu. Jadi jangan pokoknya nanti kalau kalian jadi dokter jangan takut-takut juga ya. Misalnya kalaupun pasien nanti datang, Dok kalau saya nggak sembuh, dokter malpraktik ya? Enggak gitu kan, karena kita udah sesuai dengan prosedur pengobatan, terus kita juga nggak lalai, itu kita udah sesuai kasih obatnya gitu kan, dan tidak ada kecacatan pada pasiennya gitu. Kalau dia masih bisa jalan, masih hidup, masih sehat, berarti kan nggak ada masalah ya, kecuali memang terjadi lumpuh atau mungkin jadi nggak sadar tuh pasiennya karena kalian kasih obat. Ya dilihat lagi apakah itu suatu efek samping atau memang kalian salah terapinya ya. Jadi jangan terlalu takut juga begitu dengar kata malpraktik kalau kalian udah jadi dokter nanti, karena kadang-kadang dikit-dikit dituntutnya malpraktik, dikit-dikit malpraktik gitu ya. Ya tadi karena kadang-kadang pasien tuh beranggapan bahwa kalau ke dokter harus sembuh, kalau nggak sembuh ya malpraktik gitu, atau misalnya ya pakai krim muka terus nanti nuntutnya malpraktik ke dokter kulit kecantikannya, padahal mungkin emang kulitnya sensitif gitu kan. Misalnya ternyata dia alergi, misalnya ya dia pakai vitamin C gitu kan, ternyata dia nggak cocok gitu loh, atau mungkin kulitnya terlalu rapuh, jadi begitu dikasih vitamin C diolesin itu langsung kayak burn gitu loh, kayak kebakar gitu, jadi hitam-hitam gitu ya. Mungkin itu karena memang sebenarnya itu efek sampingnya ya. Mungkin nanti kalau dia bertahap gitu, misalnya dia mau nunggu dulu sampai recovery, biasanya emang efek samping dari pemberian vitamin C untuk wajah itu kan emang kayak agak panas, agak perih, terus nanti dia jadi kayak ngitem-ngitem, coklat-coklat. Tapi kalau dia udah ngeletek, udah recovery, kulitnya bagus jadinya gitu. Kadang-kadang pasien tuh nggak terima gitu loh. Mereka maunya pokoknya kalau berobat harus sembuh, harus langsung cantik gitu misalnya, kayak gitu, nggak mau ngelewatin tahap-tahapnya. Nah makanya kenapa harus dijelasin, Bu, ini bertahap, Bu,
mungkin nanti kalau pakai krim ini ibu jadi kayak kering, atau mungkin nanti jadi kayak coklat-coklat kayak